Gengs, lo pernah ngerasain nggak, kangen banget sama satu turnamen, terus akhirnya balik lagi kayak mantan yang udah move on tapi masih nyimpen rasa? Nah, itulah Piala AFF U23 2025. Yes, setelah sempat menghilang tahun lalu dan bikin penggemar bola ASEAN pada manyun, akhirnya kejuaraan Piala AFF U23 balik lagi. Tahun ini, turnamen yang sekarang punya nama keren, ASEAN U23 Mandiri Cup 2025, siap digelar. Dan tentu aja, semua mata tertuju ke Timnas Indonesia U23 alias Garuda Muda. Bisa nggak ya kita comeback dan angkat trofi kayak tahun 2019? Ngomongin sejarah tuh kayak nostalgia mantan, kadang bikin senyum-senyum sendiri, kadang juga nyesek. Jadi gini, gengs. Dalam sejarah Piala AFF U23, Indonesia tuh udah pernah ngerasain manisnya juara. Tepatnya di tahun 2019, momen epik yang bikin kita semua bangga. Lalu di edisi 2023, kita hampir banget ngulangin kejayaan, tapi sayangnya harus puas jadi runner-up. Sementara itu, Vietnam jadi rajanya turnamen ini. Mereka udah 2 kali angkat trofi, 2022 dan 2023. Nggak heran kalau mereka dijuluki langganan juara. Sedangkan Thailand, sang pendahulu juara, terakhir dapat gelar tuh tahun 2005. Udah lama banget, ya. Kayak nunggu jadian tapi nggak ditembak-tembak. Kalau lo pikir kompetisi ini sekadar seru-seruan doang, salah besar. Karena sistemnya ketat kayak penjagaan bodyguard seleb Korea. Yap, sistem kompetisi tahun ini tetap pakai format yang mirip kayak edisi sebelumnya. Ada 10 tim, dibagi ke 3 grup. Nah, Indonesia masuk grup A bareng Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Grup ini paling rame, ada 4 tim. Sementara grup B diisi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Grup C, Thailand, Myanmar, sama Timor Leste. Uniknya, 3 tim terkuat Indonesia, Vietnam, Thailand ditempatin di grup yang beda-beda. Jadi makin panas nih persaingannya. Lo tahu nggak? Di Piala AFF U23 ini, jalan ke semifinal tuh sempit banget. Kayak pintu MRT pas rush hour. Karena cuma juara grup dan satu runner-up terbaik yang bisa tembus ke semifinal. Artinya, lo harus tampil maksimal di setiap laga grup, gak bisa santai-santai. Nggak ada ampun buat tim yang cuma mau main aman. Satu kesalahan bisa bikin lo pulang lebih cepat dari rencana. Kalau ini mah udah kayak nonton film action, 4 karakter utama udah ketahuan, tinggal nunggu siapa yang jadi pahlawan, siapa yang zong. 4 tim yang punya peluang paling gede ke semifinal, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kenapa? Indonesia punya modal kuat, sejarah bagus dan status tuan rumah. Supporter pasti bakal jadi pemain ke-12 yang ngeri banget. Vietnam, jelas konsisten dan udah 2 kali juara. Thailand, walau udah lama puasa gelar, tapi mereka punya tradisi kuat. Malaysia, datang bawa ambisi baru, pengen banget ngerubah nasib setelah cuma bisa finish keempat di 2 edisi. Sekarang kita ngomongin yang paling penting, nih. Gimana peluang Garuda Muda? Bisa nggak mereka terbang tinggi dan ngegigit lagi? Secara peluang, anak-anak asuh Gerald Vandenberg punya kesempatan emas. Tapi jalan nggak bakal mulus, gengs. Mereka harus sikat 3 laga di grup, khususnya lawan Malaysia dan Filipina. Soalnya, Brunei kemungkinan besar bakal jadi juru kunci, alias paling bontot. Tapi hati-hati, lo, karena hasil lawan Brunei nggak bakal dihitung kalau kita jadi runner-up dan bersaing buat slot semifinal sebagai peringkat kedua terbaik. Jadi nggak bisa leha-leha walau lawannya di atas kertas lemah. Kalau lo suka strategi dan susunan jadwal yang rapi, lo bakal suka banget sama urutan laga Garuda Muda kali ini. Jadwal pertandingan Indonesia tuh lumayan bersahabat. Di laga perdana, kita ketemu Brunei, kayak pemanasan sebelum masuk ke partai berat. Laga kedua lawan Filipina, mulai meningkat tensinya. Dan duel pamungkas lawan Malaysia. Ini sih udah kayak final mini. Jadi grafik lawannya naik terus, dan ini harus dimanfaatin buat ningkatin chemistry, fokus, dan rasa percaya diri pemain. Semua mata tertuju ke Arhan Fikri dan kawan-kawan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak mereka jadi pembeda di generasi ini? Arhan Fikri DKK udah punya pengalaman di berbagai ajang, jadi tinggal gimana mereka bisa kompak dan tampil tanpa beban.
Main di kandang harusnya bikin mereka lebih pede, apalagi kalau stadion penuh sama supporter yang nyanyi non-stop. Tapi jangan sampai euforia malah jadi tekanan. Fokus, main lepas, dan tunjukin kalau kita bukan cuma tuan rumah, tapi juga calon juara. Kalau lo masih ragu sama peluang Indonesia, coba inget-inget momen 2019 waktu kita bikin sejarah. Gelar juara itu bukan mimpi. Kita udah pernah ngerasain. Tinggal gimana tim sekarang bisa niru semangat, kerja keras, dan disiplin yang sama. Vietnam dan Thailand emang jadi saingan berat, tapi kalau Indonesia tampil solid dari awal, jalan ke final itu sangat mungkin. Apalagi, atmosfer GBK bakal kayak neraka buat lawan dan jadi surga buat pemain kita. Jadi, siapa yang bakal jadi kampiun ASEAN U23 Mandiri Cup 2025? Tungguin plot twistnya. Gengs, prediksi bisa aja meleset. Bola itu bundar, dan kejutan selalu ada di turnamen kayak gini. Tapi kalau ngelihat peta kekuatan, Indonesia jelas masuk daftar favorit. Sekarang tinggal nunggu apakah Garuda Muda bisa benar-benar terbang tinggi atau malah jatuh karena beban ekspektasi. Jadi, gengs, siap dukung Garuda Muda beraksi. Pantengin terus setiap laga, dan jangan lupa kasih semangat di medsos atau langsung ke stadion. Karena siapa tahu, lo jadi saksi sejarah saat bendera merah putih kembali berkibar di puncak ASEAN.